Shalom dan selamat pagi bagi setiap anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini, di mana melalui channel ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan setiap hari. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan ini dan melalui doa pagi ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, saya akan berdoa bagi renungan firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami kembali bersyukur buat kesempatan yang Tuhan beri untuk kami dikuatkan lagi, diteguhkan lagi, dihiburkan lagi, diterangi lagi oleh firman-Mu. Berfirmanlah kepada setiap anak-anak-Mu, biar mereka diberkati melalui firman-Mu hari ini. Dan hamba juga akan berdoa bagi mereka sehingga mereka dikuatkan, diteguhkan dalam mereka menjalani segala aktivitas mereka sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga, berkati setiap anak-anak-Mu melalui firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di pagi hari ini, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Filipi pasal yang keempat, mulai ayat 12 sampai ayat 13, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks renungan ini untuk menjadi renungan harian kita di sepanjang hari ini adalah topik tentang kuat menanggung segala perkara. Di dalam hidup ini saudara, mau tidak mau kita akan diperhadapkan dengan berbagai hal. Kita akan diperhadapkan dengan suka duka. Kita akan diperhadapkan dengan persoalan masalah. Kita akan diperhadapkan dengan sukacita duka cita. Ada begitu banyak hal yang akan kita alami dalam kehidupan kita. Dan selalu saya menegaskan saudara, bukan apa yang kita hadapi yang menjadi masalahnya, tapi bagaimana kita menghadapinya, itulah yang menjadi masalahnya. Karena kalau kita hadapi segala perkara dengan cara yang benar, maka saya percaya kita akan bisa mengubah segala kondisi, segala keadaan menjadi baik. Allah bisa memakai segala kondisi, segala keadaan untuk menjadi alatnya melakukan mujizat, untuk menjadi alatnya melakukan perkara-perkara yang besar. Itu sebabnya saudara, mari kita terus belajar bagaimana kita menjalani hidup kita, bagaimana untuk supaya kita kuat menanggung segala perkara di dalam perjalanan kehidupan kita. Saya akan membacakan firman Tuhan ini kepada setiap saudara dan kemudian menjelaskannya secara ekspositori, supaya saudara gampang memahami dan saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Filipi pasal yang keempat, mulai ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Aku tahu apa itu kekurangan, dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Puji Tuhan saudara. Hal utama yang ditegaskan oleh Paulus di dalam suratnya kepada jemaat Filipi adalah bahwa segala perkara dapat kutanggung. Itu yang kita butuhkan dalam perjalanan hidup kita, saudara. Yaitu bahwa kita sanggup menanggung segala perkara. Nah, apa yang dimaksudkan oleh Paulus bahwa dia sanggup menanggung segala perkara di dalam konteks ini, saudara? Di ayat 12 di mana dia berkata, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun kelaparan,
baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Artinya saudara, Paulus di sini menegaskan bahwa ada saat dalam hidupnya dia mengalami kelimpahan. Ada saat dalam hidupnya dia mengalami kekurangan. Ada saat dalam hidupnya dia mengalami kenyang, tapi ada saat juga dia mengalami kelaparan. Ada kelimpahan, ada hal kekurangan. Dan dalam semuanya itu, Paulus berkata, dalam segala perkara dapat aku tanggung. Jadi segala perkara dapat dia tanggung, baik itu keadaan sulit, baik itu keadaan senang, baik itu kelimpahan maupun kekurangan. Nah, artinya saudara, yang saya ingin kita merenung bahwa ada orang yang karena kesenangan dan kelimpahan dia akhirnya jatuh dan dia tidak sanggup menanggung kelimpahan dan kesenangan. Tapi ada orang yang karena kesusahan dan penderitaan dia jatuh karena dia tidak sanggup menahan penderitaan dan kekurangan. Artinya ada orang yang hidupnya hancur karena penderitaan. Karena susahnya dia tinggalkan Tuhan. Hidupnya berantakan karena hidupnya begitu susah. Tapi ada orang yang karena kesenangan malah hidupnya hancur. Ada begitu banyak contoh yang kita lihat saudara, bahwa karena penderitaan akhirnya orang meninggalkan Tuhan. Salah satu contoh misalnya, saya pernah mengalami saudara di mana ada orang yang datang ke gereja menjadi jemaat di gereja yang saya layani. Orang ini sedang sakit. Jadi waktu dia datang memang dia sedang sakit. Bahkan dia sakit karena dia datang ke gereja karena dia sakit, dia rindu didoakan dan sebagainya. Lalu kemudian saudara, dia sudah mulai setia beribadah. Istrinya juga sudah mulai setia beribadah. Mereka suami istri sudah mulai setia beribadah, sudah mulai mengalami Tuhan dan sebagainya. Tetapi beberapa waktu kemudian, karena memang dia sering dijemput karena dia sakit, ada masalah kelumpuhan saudara. Beberapa waktu kemudian seorang jemaat datang ke rumahnya untuk menjemput dia. Tetapi dia kemudian berkata, saudara, aku tidak usah ke gereja lagi. Aku tidak mau beribadah lagi. Kenapa? Karena dia berkata, ternyata ke gereja pun aku, penderitaanku selalu ada. Penyakitku belum sembuh juga. Ke gereja pun aku, doaku belum dijawab juga. Padahal dia sudah sekian lama datang ke gereja, saudara. Dia sudah setia ke gereja karena dijemput seringkali juga. Tetapi pada akhirnya ketika dia terus ada dalam penderitaan penyakitnya belum sembuh juga, doanya belum dijawab juga, akhirnya imannya hancur dan akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Dia tidak kuat menanggung penderitaan hidupnya. Dia tidak seperti yang dialami oleh Paulus. Dia kuat menanggung segala perkara, baik dalam penderitaan. Tapi ada pengalaman yang lain, saudara. Ada seorang ibu yang mengalami sakit kanker di dalam kandungan. Dan penyakitnya ini sudah begitu parah, sehingga ketika berobat ke dokter, dokter pun tidak sanggup menangani, sehingga akhirnya harus dibawa ke rumah. Dan dia dirawat di rumah. Kalau saya tidak salah hampir 8 bulan dia ada di rumah dengan sakit yang begitu parah. Nah saudara, saking parahnya, saking menderitanya dia tidak bisa duduk dan tidak bisa tidur. Jadi seringkali anaknya harus memangku dia dengan posisi miring, tidak tidur dan tidak duduk. Dan itu dia alami sekitar hampir 1 tahun saudara di rumah. Ini bukan jemaat di gereja yang saya layani, tetapi dia kenal saya, sehingga dia sering kali memanggil saya untuk datang berdoa ke rumah. Dan yang saya lihat di situ saudara, ada satu pelajaran yang sangat-sangat berharga bagi saya. Menurut saya ibu ini adalah seorang pahlawan iman saudara, luar biasa. Kenapa? Dia sudah begitu menderitanya, nafasnya satu-satu. Dan penderitaan itu tidak sebentar saudara, sudah sekian lama. Nafasnya satu-satu, dia menderita sekali.
Dia tidak bisa tidur dan tidak bisa duduk sekian waktu lamanya. Tetapi dia seringkali memanggil saya, asal dia sudah merasa sakit sekali, dia panggil saya dan dia telepon saya. Dia berkata, "Dek, datanglah ke rumah mendoakan saya." Dan akhirnya saya datang ke rumah lalu mendoakan ibu ini. Setiap kali, berkali-kali saya datang ke rumah, saudara. Seringkali malah dia memanggil saya datang ke rumah. Dan hal yang saya belajar adalah setiap kali saya berdoa untuk dia, wow, doanya itu luar biasa, saudara. Dia berdoa begitu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dia menangis di kaki Tuhan. Lalu kemudian kata-kata yang terucap itu adalah kata-kata Tuhan baik. Puji Tuhan. Dengan telinga saya sendiri saya mendengar kata-kata seperti itu yang selalu keluar, saudara. Tuhan baik. Haleluya. Puji Tuhan. Itu kata-kata yang sering kali aku dengar setiap kali aku mendoakan dia. Dan kemudian, saudara, sampai satu kali keadaannya sudah semakin parah. Semakin parah. Tetapi saat keadaannya makin parah pun dia selalu berdoa. Dia selalu berdoa dengan penuh iman, dengan ucapan syukur. Satu kali, satu malam saya dipanggil juga untuk berdoa bagi dia. Kemudian saya berdoa, kami menangis, ada beberapa keluarga sudah berkumpul. Kami berdoa bersama, menangis bersama. Keadaannya sudah semakin kritis, tapi dia masih bisa mendengar saya berdoa dan masih bisa membuka mata malah. Lalu kemudian akhirnya, saudara, saya pulang ke rumah. Pada malam itu juga dia meninggal. Dan ketika besoknya saya datang, keluarganya bercerita, sebelum dia meninggal pun dia berdoa. Dan selesai berdoalah dia meninggal dengan tangan terlipat di dada. Saudara, dahsyat luar biasa iman ibu ini, di mana dia tetap kuat. Penderitaannya begitu berat, penderitaannya begitu sulit, tetapi dia tetap kuat. Dia sanggup menanggung segala perkara. Dia sanggup menanggung penderitaannya, tidak seperti yang satu yang tadi saya cerita sebelumnya, saudara. Karena penderitaannya berlama-lama belum dijawab, akhirnya dia berhenti. Dia tidak mau lagi mengalami mujizat Tuhan, menantikan mujizat Tuhan. Tapi ibu ini tadi, dia terus bersyukur, dia terus memuji Tuhan, mengatakan Tuhan baik. Ya, memang pada akhirnya dia tidak disembuhkan. Tetapi hal yang luar biasa adalah imannya luar biasa, dan saya percaya sekarang dia ada di sorga yang mulia dengan bersukacita. Karena dia seorang anak Tuhan yang sanggup menanggung segala perkara, baik penderitaan yang begitu berat sekalipun, dia sanggup menanggung segala perkara. Dan bukan hanya keadaan sulit, saudara, bukan hanya penderitaan. Tidak sedikit juga orang yang karena senang juga akhirnya hidupnya hancur. Karena senang akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Di video-video sebelumnya seringkali juga saya bercerita bahwa ada orang-orang yang dulu sulit hidupnya. Lalu kemudian dia berkata, "Pendeta, doakan kami, doakan keluarga kami, doakan usaha kami." Lalu sebagai pendeta datanglah saya seringkali berdoa bersama dengan orang-orang tim yang ada di pastori. Kami berdoa bersama, mendoakan orang-orang yang membutuhkan sokongan doa. Kami berdoa supaya orang-orang yang jemaat-jemaat yang hidupnya susah diberkati oleh Tuhan. Dan akhirnya hidupnya semakin diberkati dan semakin diberkati. Ada beberapa jemaat yang saya melihat perubahan luar biasa, berkat yang luar biasa yang Tuhan curahkan di dalam kehidupannya, sehingga hidupnya semakin diberkati. Tetapi alangkah menyedihkannya, oleh karena dia semakin diberkati, malah dia lupa Tuhan. Oleh karena dia semakin diberkati, malah dia akhirnya meninggalkan Tuhan, lebih mementingkan berkat, lebih mementingkan harta benda dan sebagainya, dan meninggalkan Tuhan. Akhirnya dia mungkin mulai berpikir bahwa ini karena kekuatan dia. Ada begitu banyak, saudara, orang yang karena kesenangan
akhirnya hidupnya makin hancur karena dia tidak sanggup menanggung kesenangan yang dia alami. Tapi di sisi lain, ada orang yang malah semakin diberkati, semakin menjadi berkat. Semakin diberkati, dia menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Semakin diberkati, dia menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan. Semakin diberkati, dia menjadi berkat bagi orang lain. Artinya ketika dia mengalami kesenangan, sukacita, dan berkat, dia malah melakukan, bersikap, bertindak dengan benar, sehingga pada akhirnya hidupnya semakin diberkati. Kalau tadi ada di satu sisi, ada orang yang karena diberkati malah hidupnya menjauh dari Tuhan. Ini semakin diberkati, dia semakin dekat dengan Tuhan. Dan demikianlah seharusnya terjadi. Itu buktinya dia sanggup menanggung segala perkara, baik keadaan senang. Karena ternyata pada waktu senang pun, pada waktu sukacita pun, kasihnya kepada Tuhan tidak berubah. Jadi saudara, hari ini yang saya mau tegaskan terlebih dahulu kepada saudara bahwa kita harus sanggup menanggung segala perkara, baik keadaan senang, baik keadaan susah. Kita harus sanggup menanggung segala perkara. Sama seperti apa yang ditegaskan oleh Paulus, saudara, bahwa dia sanggup menanggung segala perkara. Segala perkara dalam konteks ini adalah baik dalam kelimpahan maupun kelaparan, kekurangan, baik dalam keadaan senang maupun susah. Artinya waktu senang dia sanggup menanggungnya. Dia tidak jadi aneh-aneh ketika dia hidupnya semakin diberkati, hidupnya senang. Ketika dia susah, dia juga sanggup menanggungnya. Dia tidak lari dan mempersalahkan Tuhan saat dia mengalami kesusahan. Artinya saat dia senang, dia sanggup menanggungnya. Saat dia susah, dia sanggup menanggungnya. Dan saya pikir itulah yang paling kita butuhkan dalam hidup kita, saudara. Kita sanggup menanggung penderitaan, kesusahan dalam kehidupan kita. Dan kita juga sanggup menanggung kesenangan dan berkat dalam kehidupan kita. Karena itu yang selalu kita akan alami dalam hidup kita. Senang, susah, senang, susah, senang, susah. Sekalipun porsinya berbeda-beda, ada kita yang mungkin susahnya begitu banyak, tapi ada yang mungkin senangnya yang banyak. Tetapi pada prinsipnya manusia tidak bisa bebas dari kesenangan dan kesusahan, dari kekurangan dan kelimpahan. Artinya keadaan sulit, keadaan senang akan selalu ada bergantian. Kita alami di dalam kehidupan kita. Nah, sekarang yang perlu kita belajar adalah bagaimana supaya kita sanggup menanggungnya saat kesusahan datang. Bagaimana supaya kita sanggup menanggungnya saat penderitaan datang. Kita lihat bersama. Sekali lagi saya baca mulai ayat 12. Aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Nah, saudara, bagaimana supaya kita sanggup menanggung saat-saat susah? Dan bagaimana supaya kita juga sanggup menanggung saat senang, sukacita? Baik dalam kelimpahan maupun kekurangan, kita sanggup menanggungnya. Bagaimana supaya kita sanggup menanggungnya? Kita harus hadapi semuanya di dalam Dia. Artinya apa, saudara? Saat hidup saudara susah, hadapi semuanya itu tetap di dalam Yesus. Saat saudara mengalami penderitaan, hadapi semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Hadapi semuanya di dalam Dia. Jangan pernah menjauh dari Dia. Hidup saudara makin sulit, makin sulit, makin sulit. Tetap dalam Tuhan. Jangan pernah menjauh dari Tuhan. Masalah saudara berat, penyakit saudara parah, tetap mendekatkan diri kepada Tuhan. Hadapi semuanya di dalam Dia. Jangan sampai menjauh dari Tuhan atau keluar dari Tuhan. Sebenarnya dalam kehidupan kita, saudara, apapun yang terjadi, kalau kita hadapi semuanya di dalam Tuhan, kita akan sanggup.
menanggung segala perkara itu. Kita akan sanggup menghadapinya, menjalaninya. Kita akan tetap berdiri teguh ketika kita melangkah bersama dengan Dia. Kita hadapi semuanya dalam Dia. Nah, bagaimana dengan saudara? Saat saudara menghadapi masalah, apakah saudara tetap dalam Tuhan? Saat penderitaan, kesulitan menindih kehidupan saudara, masihkah saudara tetap hadapi semuanya di dalam Tuhan? Atau jangan-jangan mulai mencari jalan lain? Dukun mana yang sakti? Dukun mana yang sanggup menolong? Dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Hidup sudah susah, lalu kita serahkan hidup kita untuk main-mainan dukun, yang dimana dukun ini akhirnya makan dari mainannya itu. Jadi saat ini, baik susah, baik senang, kita harus sanggup menanggungnya. Caranya bagaimana? Kita harus hadapi semuanya di dalam Yesus. Kalau saya dan saudara hadapi semuanya dalam Yesus, kita akan sanggup, kita akan mampu menghadapi semuanya. Itu sebabnya saudara, yang pertama, bagaimana supaya kita kuat menanggung segala perkara dalam hidup kita? Hadapilah semuanya dalam Yesus. Dan berikutnya dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kalau kita hadapi di dalam Yesus, satu hal yang harus kita sadar bahwa Dia memberi kekuatan kepada kita. Kalau kita hadapi semuanya di dalam Dia. Terkadang saudara, kita tidak kuat lagi, kita bingung bagaimana dan apa yang harus dilakukan. Tetapi jika kita hadapi semuanya di dalam Dia, maka kita akan diberi kekuatan. Malah Allah sendiri yang akan bekerja. Saudara masih ingat orang lumpuh yang disembuhkan oleh Yesus? Apa yang dikatakan oleh Yesus? Bangkitlah, angkatlah tilammu. Oke, coba kita renungkan saudara, sebagai contoh dari kita akan kuat menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberi kekuatan. Nah saudara, pada saat Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, bangkitlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Pertanyaan saya, apakah orang itu mengalami mujizat? Ya, dia mengalami mujizat. Pertanyaan berikutnya adalah, mana duluan? Dia mengalami mujizat kesembuhan sehingga bangkit mengangkat tilamnya, atau bagaimana? Mana duluan? Dia mengangkat tilam atau disembuhkan? Tentu saja duluan disembuhkan saudara. Duluan Tuhan memberi kekuatan untuk dia taat. Karena kalau bukan karena mujizat Tuhan dia mengalami kesembuhan, maka dia tidak akan bisa mengangkat tilam. Gara-gara dia sudah diberi kekuatan lah, maka dia bisa mengangkat tilam dan mujizat itu terjadi. Artinya apa saudara? Bahwa ternyata saat Yesus memerintahkan supaya dia bangkit, bangun, mengangkat tilamnya dan berjalan, Tuhan sendiri jugalah yang memberi dia kekuatan untuk bisa taat dan mujizat itu terjadi. Artinya kalau kita hadapi semuanya dalam Tuhan, Dia akan memberi kekuatan bagi kita, sekalipun sangat tidak masuk akal disuruh orang lumpuh bangkit dan mengangkat tilamnya dan berjalan, sedangkan dia sudah begitu lama mengalami sakit itu. Tapi ternyata dia sanggup mengangkat tilamnya, dia akhirnya bisa berjalan. Kenapa? Karena terlebih dahulu Tuhan beri kekuatan dan melakukan mujizat. Demikian juga dalam kehidupan kita saudara, kita akan sanggup menanggung segala perkara kalau kita hadapi semuanya di dalam Dia. Dan Dia akan memberi kekuatan bagi kita. Saat kita tidak kuat untuk taat, Dia beri kita kekuatan untuk taat. Itu sebabnya saudara, hadapilah segala perkara di dalam Dia, baik susah maupun senang, maka Dia akan beri saudara kekuatan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama di pagi hari ini, di mana di dalam firman Tuhan ini ditegaskan bahwa segala perkara dapat Dia tanggung, baik perkara
kesenangan baik perkara kesusahan, kecukupan, kekurangan, sukacita, penderitaan, semuanya itu sanggup dia hadapi, sanggup dia tanggung. Kenapa saudara? Karena yang pertama, karena dia hadapi semuanya dalam Tuhan. Lalu kemudian kenapa dia sanggup menanggung segala perkara? Karena Tuhan memberi kekuatan kepada dia. Artinya saya mau menegaskan kepada saudara bahwa dalam perjalanan hidup saudara, hadapilah semuanya dalam Yesus, baik suka maupun duka, senang susah, kelimpahan kekurangan, hadapi semuanya dalam Yesus. Jangan pernah menjauh dari Yesus. Dan kemudian ketika saudara hadapi semuanya dalam Yesus, Dia akan memberi kekuatan. Tuhan akan memberi kekuatan kepada kita. Puji Tuhan saudara, mari terapkan firman Tuhan ini. Biarlah setiap saudara sanggup menanggung segala perkara di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama. Saya rindu berdoa buat firman Tuhan yang telah kita renungkan. Mari ambil sikap berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini Tuhan. Kembali kami telah merenungkan firman-Mu bahwa dalam kehidupan ini selalu akan ada susah dan senang. Dan dalam semuanya itu kami rindu supaya kami mampu menghadapi segala perkara seperti yang ditegaskan oleh Paulus. Baik susah, baik senang, kami akan sanggup menanggung segala perkara karena kami hadapi semuanya dalam Yesus. Dan ketika kami hadapi dalam Yesus, Dia akan beri kami kekuatan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa buat setiap anak-anak-Mu ini, Tuhan menjamah, Tuhan melawat mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kasih karunia Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan berdoa bersama. Hamba akan menopang mereka dalam doa untuk segala kerinduan mereka, untuk segala masalah dan persoalan mereka, untuk profesi mereka, untuk pergumulan mereka, untuk bisnis mereka, dan sebagainya dan sebagainya. Kami akan berdoa bersama Tuhan. Teruslah Engkau hadir di tengah kami, dan kami akan berdoa. Hamba akan menopang anak-anak-Mu ini dalam doa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya saudara sudah diberkati melalui renungan firman Tuhan. Iman saudara sudah dibangkitkan melalui firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini, sebelum saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, saya rindu berdoa bagi setiap saudara untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap berdoa saudara, dan saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan mari kita datang kepada Dia dengan penuh iman bahwa Dia Allah yang sanggup untuk menjawab kita, dan Dia peduli kepada setiap saudara. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi ini ya Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, sebelum mereka melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini, hamba memohon supaya penyertaan-Mu nyata atas kehidupan mereka ya Tuhan. Engkau kiranya yang menyertai mereka dalam segala aktivitas mereka, dan ketika Engkau menyertai mereka, hamba percaya ya Tuhan, Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam aktivitas mereka di sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup mereka. Tuhan yang menyertai, melindungi, menyertai, memberkati kehidupan anak-anak-Mu. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, biarlah damai-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu ya Tuhan. Sukacita-Mu memenuhi hati anak-anak-Mu, karena mereka akan menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan kalau mereka dipenuhi oleh damai sejahtera Tuhan. Itu sebabnya biarlah damai Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa supaya apapun yang mereka kerjakan hari ini yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, Engkau akan mengerjakan keberhasilan oleh karena penyertaan-Mu nyata dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka berhasil dalam apapun yang mereka kerjakan, apapun yang menjadi tanggung jawab mereka.
ajar mereka dan jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, supaya anak-anak-Mu menjadi pribadi-pribadi yang berhasil Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba berdoa, Tuhan kiranya memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus Kristus. Mereka membutuhkan hikmat untuk mereka berhasil dalam bidang pekerjaan mereka masing-masing ya Tuhan. Itu sebabnya biarlah hikmat-Mu turun atas kehidupan anak-anak-Mu. Biarlah mereka dipenuhi oleh hikmat Tuhan, sehingga hikmat Tuhanlah yang akan bekerja dalam mereka mengerjakan segala aktivitas mereka. Dalam nama Yesus, biarlah hikmat Tuhan memenuhi kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa supaya setiap anak-anak-Mu, mereka melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, ketika anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, maka Engkau akan mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus. Saat ini hamba juga berdoa ya Tuhan, bagi profesi anak-anak-Mu, apapun yang menjadi profesi mereka, Engkau yang tahu, dan Engkau Allah yang sanggup ya Tuhan, untuk menolong mereka, untuk memberkati mereka, dan untuk menjadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa ya Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan yang mereka kerjakan, dalam tanggung jawab yang mereka pikul. Tuhan yang campur tangan atas kehidupan setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh ya Tuhan. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini ya Bapa. Tuhan kiranya yang menyertai mereka dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dan tanggung jawab mereka dalam seluruh kehidupan mereka ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh, Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberkati mereka dan mengangkat kehidupan mereka Bapa, dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Tuhan kiranya yang campur tangan bagi para petani. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bekerja, Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka, dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka kerjakan, sehingga apa yang mereka tanam bisa bertumbuh dan satu saat bisa berbuah dan berhasil ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berkati para petani. Dalam nama Yesus, Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menjadikan mereka berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Tuhan tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang mereka perjualbelikan itu bisa berhasil. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati apa yang mereka usahakan dalam bidang perdagangan mereka ya Tuhan. Tuhan campur tangan. Dalam nama Yesus, Engkau sanggup memberkati dan Engkau sanggup memberkati kehidupan mereka, sehingga derajat kehidupan mereka semakin meningkat, ekonomi mereka semakin meningkat. Berkati ya Tuhan. Tuhan tolong para pedagang dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, dalam nama Yesus, Tuhan yang memberkati mereka. Hamba juga berdoa saat ini Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Hamba berdoa, tolong anak-anak-Mu ya Tuhan, supaya apa yang menjadi usaha dan bisnis mereka bisa berhasil. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam bisnis mereka bisa berkembang, bisa maju, bisa berhasil, dan menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya memberkati segala usaha dan bisnis anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami yakin dan percaya, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu para pengusaha dan pebisnis, sehingga kehidupan mereka benar-benar akan menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai karyawan, pegawai,
dalam satu bidang pekerjaan. Tuhan kiranya campur tangan, memberkati anak-anak-Mu ini dalam apapun yang mereka kerjakan. Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah dalam bidang yang mereka kerjakan akhirnya mereka dipromosikan di sana, derajat mereka diangkat di sana, status mereka diangkat di sana. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan yang berprofesi sebagai pegawai, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, saat ini hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, bahkan juga TNI, bahkan juga Polri. Dalam mereka juga menjaga keamanan bangsa ini. Dan Tuhan kiranya campur tangan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai PNS, TNI, Polri, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan pembelaan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa ya Tuhan bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis, tenaga medis, baik dokter, bidan dan sebagainya. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan mereka Bapa. Hamba berdoa biarlah Tuhan memberikan kekebalan tubuh bagi mereka Bapa. Tuhan memberkati mereka dalam mereka melaksanakan segala tanggung jawab dan pekerjaan mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai medis Tuhan. Berkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa khusus bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam situasi pengangguran. Tuhan kiranya tolong ya Bapa, di masa-masa sulit ini. Tuhan kiranya tolong anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran ya Tuhan. Mereka membutuhkan kerja, pekerjaan. Biarlah Tuhan campur tangan dan membuka jalan bagi anak-anak-Mu ini supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berikan dan nyatakan mujizat-Mu atas kehidupan mereka ya Bapa, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang sudah pensiunan. Ada begitu banyak juga permohonan doa buat para pensiunan. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu ini ya Tuhan yang sudah pensiun. Mungkin ada kejenuhan bagi mereka yang hari demi hari mereka tinggal di rumah dan sebagainya. Tetapi ketika Tuhan hadir, Engkau yang bekerja dalam hidup mereka ya Tuhan, maka kami percaya Tuhan akan memberkati para pensiunan ini sehingga kehidupan mereka semakin layak dan semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur dan kami percaya bahwa Tuhan memberkati para pensiunan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Bapa yang baik, hamba juga khusus berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang profesi mereka belum disebutkan dalam topik-topik doa yang sudah diserukan dalam video ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan dan memberkati setiap profesi mereka yang belum disebutkan. Kalau profesi itu berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan, biarlah Tuhan memberkati mereka di sana. Tuhan campur tangan di sana, menjadikan mereka berhasil di sana dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Ini doa hamba bagi profesi-profesi anak-anak-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus. Bahkan hamba juga berdoa buat kesehatan bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang mengalami sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan, Tuhan kiranya mengerjakan kesehatan bagi mereka sehingga mereka bisa bekerja secara maksimal, sehingga Tuhan bisa memberkati seluruh kehidupan mereka ketika mereka hidup dalam keadaan yang sehat ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati kesehatan anak-anak-Mu Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah dan persoalan dan beban hidup yang berat. Tuhan kiranya campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Tuhan mengangkat segala masalah, persoalan dan beban mereka. Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka atas segala masalah, persoalan dan beban kehidupan mereka.
Sehingga dengan demikian ya Tuhan, kehidupan anak-anak-Mu akan menjadi maksimal ketika beban-beban dan persoalan kehidupan mereka Tuhan tanggalkan, Tuhan berikan jalan keluar. Terima kasih Bapa di sorga, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga mereka. Berkati keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang damai dan tentram ya Tuhan. Karena ketika keluarga anak-anak-Mu penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka anak-anak-Mu akan menjadi maksimal dalam hidup mereka, menjadi maksimal dalam apapun yang mereka kerjakan. Itu sebabnya tolong dan berkati anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka, menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa biarlah Tuhan kiranya campur tangan dan mengerjakan keberhasilan dalam seluruh aspek kehidupan anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini ya Tuhan. Tuhan kiranya campur tangan atas hidup mereka dan jadikan mereka berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, kita telah menaikkan doa-doa seruan kita kepada Tuhan, dan kita percaya Tuhan telah mendengar segala seruan dan doa-doa kita, dan firman-Nya juga yang telah kita renungkan bersama, biarlah itu tertanam dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan ini, melalui channel ini, segeralah berlangganan dengan channel ini dengan melihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya, maka setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan yang baru. Puji Tuhan saudara, kalau saudara diberkati melalui channel ini, melalui renungan ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di sepanjang hari ini lakukanlah yang terbaik dalam seluruh aspek kehidupan saudara, maka Tuhan akan memberkati saudara dan Tuhan akan menjadikan setiap saudara berhasil. Puji Tuhan saudara, kita akan akhiri renungan pagi ini, dan mari kerjakan yang terbaik dalam segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.